warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Di sini saya ingin membuat laporan singkat dalam bentuk video, yaitu laporan tentang kegiatan saya mewawancarai salah satu tokoh wirausahawan. Ya, sebenarnya bukan wirausahawan terkenal, tapi di daerah saya beliau cukup sukses. Baik, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan secara singkat informasi pengantar tentang beliau. Nah, di sini saya berhasil mewawancarai sebenarnya tokoh wirausahawan ini. Beliau itu sepasang suami istri, tetapi kebetulan pada saat saya mewawancarai, saya hanya bisa mewawancarai istrinya karena suaminya sedang berhalangan, sedang keluar kota. Jadi sebenarnya usaha yang dibangun ini sebenarnya dibangun oleh dua orang, sepasang suami istri. Nah, sini saya berhasil mewawancarai istrinya yang bernama Ibu Nova Baizuri. Beliau lahir pada tanggal 11 bulan Juli tahun 1983. Nah, alamat rumah beliau, beliau tinggal bersama keluarganya di sekitar di salah satu perumahan elit di daerah Citraraya, Tangerang. Saya juga sempat lupa tidak menanyakan nama lengkap suami beliau, cuman saya tahu nama panggilannya, nama panggilan suaminya itu Taufik, jadi Pak Taufik. Nah, beliau berdua ini memiliki dua orang anak. Anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki, yang kedua berjenis kelamin perempuan. Nah, usaha yang mereka bangun, yang mereka rintis ini berjalan sampai sekarang itu bisa dihitung sudah berjalan sekitar 15 tahun, kurang lebih 15 tahun lah dari nol itu. Dari beliau rumahnya masih ngontrak, terus penghasilannya belum seberapa, belum punya cabang, dan sekarang alhamdulillah beliau punya dua cabang. Yang satu cabangnya di sekitar Bundaran 1 di daerah Citraraya, Tangerang. Yang satunya lagi cabangnya baru buka di salah satu mall yang baru buka juga di daerah Citraraya, Tangerang. Beliau berdua ini apa sih yang beliau jual? Beliau itu menjual sepatu. Jadi beliau itu menjual sepatu dan hanya sepatu yang beliau jual. Tapi sebenarnya beliau juga punya satu toko kosmetik, isinya lengkap banget itu di situ. Tapi mungkin itu tuh yang menjalankan bukan hanya beliau, tapi sepertinya dijalankan bersama dengan keluarga beliau yang lainnya. Dan sekarang itu sepertinya sedang dijalankan oleh adiknya. Jadi beliau berdua ini hanya sedang fokus pada usaha sepatunya beliau. Dan pada saat ini kebetulan karena masa pandemi ya, jadi beliau usahanya juga mulai turun gitu, rada surut usahanya. Jadi beliau mengakalinya dengan membuka akun atau toko online di salah satu mitra usaha di Shopee. Nah, nama ID toko beliau itu View Shoes. Mungkin untuk kalian yang melihat ini, siapa tahu tertarik atau emang lagi mencari sepatu, bisa mengunjungi toko online beliau di Shopee. Nanti saya cantumkan link dan deskripsinya di atas ya. Walaupun usaha beliau di toko online baru berjalan 1 tahun, tapi alhamdulillah keuntungannya tidak jauh berbeda dengan keuntungan pada toko offline-nya ya. Jadi penghasilan beliau masih standar gitu, maksudnya nggak jomplang banget gitu perbandingannya gitu. Justru sepertinya di toko online ini beliau lebih banyak mendapat keuntungan. Pada saat saya mewawancari beliau, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama saya ajukan itu, saya menanyakan tentang awal mula mereka merintis usaha tersebut. Jadi saya menanyakan sejarahnya dan beliau menjawab secara singkat. Kata beliau, awal mula kepikiran untuk melakukan usaha, katanya cuman iseng gitu. Jadi asal kepikiran aja gitu. Oh, kayaknya usaha ini nih menarik nih, mau coba gitu. Jadi asal mau coba-coba aja gitu awalnya, katanya untuk mengisi waktu luang gitu. Mungkin sebelum beliau sebelum beliau mendapat kerjaan di tempat lain gitu, kali beliau jenuh atau bosan gitu dengan kegiatan yang itu aja. Jadi beliau berpikiran untuk mengisi waktu luang dengan berwirausaha.
Nah, tapi karena beliau melihat peluang yang bagus dalam berwirausaha ini gitu. Jadi mungkin beliau berbakat dan cocok pada bidang berwirausaha ini. Jadi beliau itu merasa ketagihan, jadi dijalankan sampai sekarang gitu. Jadi apa namanya? Membuat beliau jadi lebih tekun dan lebih serius menjalaninya gitu. Jadi ya gitu, emang kalau kalau dari awal emang udah niat tertarik, pasti semangatnya itu lebih tinggi gitu untuk menjalankannya. Jadi gitu. Jadi awalnya tuh beliau cuma iseng katanya, tapi emang kalau berwirausaha itu menyenangkan. Kalian juga bisa coba loh, coba kalian apa namanya, menjual barang yang sederhana dulu aja deh gitu, yang kecil-kecilan, pasti nanti menyenangkan. Apa namanya, bisa bertemu orang baru kan, pelanggan gitu, bisa apa namanya, kontek-kontekan gitu, terus pokoknya bisa dapat teman baru, bisa dapat pengalaman baru, wawasan baru, dan juga senang aja gitu dapat untung. Misalkan kita ngeluarin modal 5.000, terus ntar dapat untungnya 2.000, jadi kan uang kita kembalinya itu 7.000. Senang aja gitu, uang kita jadi nambah gitu, lebih, walaupun lebihnya sedikit gitu, ada rasa bangga aja gitu sama diri sendiri. Kalian juga harus coba deh pokoknya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu saya menanyakan apa motivasi yang memicu beliau berkeinginan untuk berwirausaha. Jadi saya menanyakan apa namanya, motif dibalik keisengan beliau ingin berwirausaha ini apa gitu, awalnya tertarik dengan dunia bisnis gitu. Nah, beliau di sini menjawab beberapa poin. Yang pertama katanya, mengisi waktu agar lebih bermanfaat. Itu betul banget loh. Itu betul banget. Itu sangat bagus idenya. Bener. Apa namanya, kalau kita sedang nganggur gitu ya, kayaknya sia-sia banget kalau nggak ngapa-ngapain seharian tuh, sejam pun gitu nggak ngapa-ngapain, itu sia-sia banget benar waktu itu. Jadi harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh gitu. Kita harus pikirin matang-matang ini, kita 1 jam ke depan mau ngapain nih, biar nggak kebuang sia-sia gitu waktunya. Nah, jadi ini bagus banget sih jawaban beliau. Nah, yang kedua, beliau menjawab belajar lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi emang apa namanya belajar itu ya nggak cukup cuman sampai SD, nggak cukup cuman sampai SMP, nggak cukup cuman sampai SMA, bahkan nggak cukup sampai perguruan tinggi pun nggak cukup. Jadi belajar tuh harus kita lakukan sampai ajal menjemput gitu. Malah iya benar, sampai kita udah nggak mampu untuk berdiri lagi gitu. Itu belajar itu sebenarnya harus dijalankan terus menerus gitu. Jadi ini bagus banget sih jawabannya, belajar lebih banyak lagi. Jadi dapat ilmu dari berwirausaha itu loh. Kan namanya pengalaman itu kan merupakan ilmu juga. Jadi ini berwirausaha itu menghasilkan pengalaman, dan pengalaman itu adalah ilmu gitu. Jadi benar, bisa dari ilmu itu kita bisa belajar gitu, bisa belajar lebih baik lagi dari pengalaman itu gitu. Kemudian jawaban selanjutnya, poin-poin jawaban selanjutnya itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang di sekitar. Wah, ini sih niat yang mulia banget ya. Tapi emang buat untuk seorang wirausahawan, emang ini tuh poin yang wajib ditanamkan dalam diri. Poin wajib untuk niat membuka usaha gitu. Kita harus tanamkan ini gitu. Kita mau buka usaha itu buat apa? Kita lihat di sekitar kita kan masih banyak orang yang nganggur. Nah, kita apa namanya, manfaatin sebisa mungkin tenaga, pikiran, dan bakat kita untuk bisa dapat menghasilkan peluang usaha atau lapangan kerja untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Itu kan juga pahala gitu, membantu orang lain gitu. Nah, terus juga yang terakhir kata beliau bisa dapat ilmu. Nah, itu tadi yang saya bilang sebelumnya, dari belajar lebih banyak lagi itu kita bisa dapat ilmu gitu. Jadi jika waktu terbuang sia-sia, kita dapat apa gitu? Gak mungkin dapat apa-apa kan, ilmu pun gak akan dapat gitu. Kalau misalkan kita cuma rebahan gitu di rumah, tidur-tiduran, guling-gulingan doang, itu gak bakal dapat apa-apa. Nah, dengan berwirausaha ini itu tuh membuat kita mendapat ilmu baru gitu, menyenangkan pula. Kemudian saya mengajukan pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa beliau memilih untuk berwirausaha gitu dibanding dengan pekerjaan yang lain gitu. Kan masih banyak gitu profesi yang lain gitu selain wirausahawan gitu. Nah, beliau menjawab nih katanya, karena bisa mengatur waktu tanpa terikat dengan aturan kantor atau perusahaan dan bisa menciptakan lapangan kerja. Wah, Masya Allah, saya kagum banget. Maaf aku beribet, saya kagum banget, Masya Allah. Ini tuh benar-benar apa namanya, jiwa wirausahawannya benar-benar udah dalam banget gitu, udah apa namanya, udah
udah benar-benar dirinya itu emang wirausahawan banget gitu. Ini tuh saya kagum bener. Saya juga melihat beliau jadi terpengaruh, termotivasi gitu. Saya juga emang berkeinginan membuka usaha seperti beliau gitu. Cuman emang karena mental saya belum kuat, dan ini beliau tuh benar-benar mentalnya kuat banget gitu. Memang benar ini jawaban beliau itu, saya setuju banget, pokoknya setuju banget. Bisa mengatur waktu tanpa terikat dengan aturan kantor. Iya, berwirausaha itu kan semau kita sebenarnya semau kita mau ngelakuinnya kapan aja gitu, sebisa kita, semampu kita. Kita ada waktunya kapan ya pas itu aja gitu kerjainnya, nggak harus setiap hari gitu kan. Kalau kayak kerja di perusahaan gitu kan terikat waktu kan. Kita misalkan masuk jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, setiap hari begitu terus pasti. Bahkan kan bisa lembur sampai malam, pulang bisa sampai jam 12 atau jam 10 gitu. Tapi kan kalau berwirausaha nggak terikat dengan waktu. Jadi maksudnya kita nggak terlalu lelah dan bisa semau kita gitu. Terus kan kata beliau, dan bisa menciptakan lapangan kerja. Nah ini bener banget, maksudnya nyambung gitu sama jawaban sebelumnya. Jadi kan kalau yang sudah seperti beliau ya, sudah bos gitu. Beliau kan sudah punya cabang 2, berarti kan sudah bos gitu. Memang beliau bos gitu, karena karyawannya juga udah 5 orang mah ada gitu. Nah itu kan maksudnya alhamdulillah banget gitu. Beliau bisa menggaji orang lain, mengurangi tingkat pengangguran, dan juga beliau bisa santai-santai di rumah gitu karena ada yang ngehandle usaha beliau gitu. Itu bagus banget bener. Kita harus punya ambisi seperti ini, karena maksudnya mau kita jurusan apapun itu, misalkan nanti kita kerja sesuai jurusan kita juga pun, tapi kan nggak bakal selamanya kita kerja di situ gitu. Kita juga kan perlu usaha yang penghasilannya mengalir terus gitu sampai kita tua pun gitu. Nah ini berwirausaha itu saran yang sangat cocok untuk dijalankan gitu. Saya juga berniatnya seperti itu, insya Allah. Doakan ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan terakhir yang saya ajukan. Bagaimana strategi untuk menjalankan usaha tersebut? Tuh. Nah, beliau menjawab 3 poin katanya. Yang pertama, menurut beliau, strategi untuk menjalankan bisnis ini mengikuti perkembangan pasar. Wah, pengetahuan saya tentang berwirausaha belum sampai sini loh. Saya belum paham. Ini beliau keren. Saya belum sempat bertanya sih ke beliau jurusan apa dulunya gitu. Tapi ini benar-benar pelajaran manajemennya bagus banget gitu, pemasarannya, marketingnya, mengikuti perkembangan pasar. Marketing berarti kan itu poin marketing. Terus yang kedua, memasarkan dagangan dengan sistem online. Betul itu. Sebenarnya online itu, menjalankan bisnis secara online itu nggak harus sekarang pas lagi pandemi aja ya. Sebelumnya juga kalau mau gitu ya, jangan kalau mau sih, sebenarnya harus, maksudnya karena zaman tuh sudah semakin canggih, semakin maju gitu loh. Ini juga sebenarnya toko online itu udah marak, udah udah lama banget kan gitu, sampai sekarang gitu. Dan kalau misalkan kita pengen buka usaha gitu, ini saran utama untuk dijalankan pada usaha milenial gitu, membuka toko online itu emang harus. Soalnya kalau dengan membuka toko offline saja gitu, pembelinya kan cuman itu aja dari sekitar toko doang paling kan pembelinya gitu yang datang. Nah tapi kan kalau toko online tuh terhubung ke seluruh penjuru Indonesia gitu ya. Belum terhubung ke seluruh dunia sih, tapi seenggaknya terhubung ke seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa ngelihat produk kita gitu kan, bagus gitu. Pelanggan kita jadi lebih banyak gitu, keuntungan pun lebih besar gitu. Nah, terus poinnya selanjutnya, selalu browsing internet untuk mencari info barang apa yang lagi hits dari waktu ke waktu. Bener banget ini bener banget sumpah. Emang kita tuh harus up to date gitu, jangan monoton, jangan gitu-gitu aja gitu. Kita harus punya inovasi baru gitu. Misalkan kan kayak beliau usahanya kan jualan sepatu. Nah, model-model sepatu kan tiap tahun, bahkan tiap hari pun itu pasti selalu berinovasi, selalu ada model-model baru yang menarik, yang kekinian, yang sesuai zaman gitu, yang trendy gitu. Nah kita harus mengikuti itu, kita harus cari tahu, kita harus tahu gitu, dan kita juga harus memilikinya gitu. Misalkan kan kayak gitu, kayak beliau gitu, usaha sepatu. Nah kita harus sering cari-cari tahu nih sepatu yang lagi up to date, lagi trending, lagi marak, lagi kekinian, dipakai sama orang-orang tuh, dicari sama banyak orang tuh, diminati banyak orang tuh gitu. Kita harus tahu, dan kita harus cari nih, kita harus cari suppliernya yang terpercaya, yang murah gitu.
kita cari, kita yang kualitasnya bagus gitu, yang bisa bisa menarik minat pembeli gitu. Kita harus tahu, kita harus sering-sering browsing itu. Dan selain itu juga kan kita harus browsing tentang tentang kita juga bukan hanya memperbaharui produk, tapi kita juga harus memperbarui diri kita sendiri, dan juga sistem perdagangan kita gitu, sistem penjualan kita harus diperbarui. Jangan kayak gitu aja biar menarik gitu. Misalkan kayak buat pamflet, brosur gitu, poster gitu, kayak buat pemasarannya gitu, marketing gitu, itu juga kita harus up to date gitu. Jangan mau ketinggalan zaman lah gitu pokoknya. Untuk modal awal mungkin beliau lupa ya. Pas saya tanyakan, saat saya menanyakannya, kata beliau lupa gitu, karena udah lama sekali gitu ya, mungkin dia lupa modal awalnya. Tapi katanya kalau buat keuntungan itu perharinya beliau mencapai 5% gitu perharinya. Saya cuma menanyakan keuntungan perharinya pada beliau menjawab katanya sekitar 5%. Baiklah, mungkin laporan singkat tentang proses wawancara saya dengan seorang tokoh wirausahawan sukses mungkin sampai situ saja. Dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang berpartisipasi untuk menonton dan like video ini. Saya haturkan terima kasih banyak. Mungkin saya harus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.